Selamat berjumpa Bapak Ibu, rekan-rekan muda, dan juga anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam sapaan selamat berefleksi kali ini, kita akan menyiapkan renungan untuk kebaktian rumah tangga GKP Jemaat Kampung Sawah, hari Rabu tanggal 19 April 2023. Sebelum kita membaca Alkitab dan kita merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Terpujilah Allah untuk belas kasih dan karunia-Mu dalam hidup kami. Saat ini ya Allah, di Minggu Paskah, di dalam kami mengingat kasih dan kuasa kebangkitan di dalam hidup kami. Pimpin kami Tuhan untuk mendapatkan kekuatan dalam menjalani kehidupan, khususnya ketika kami mengalami ujian-ujian melalui penderitaan hidup. Kami memohon hikmat-Mu bagi kami dalam pembacaan Alkitab dan juga perenungan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini, Bapak Ibu, rekan-rekan muda dan juga anak-anakku, diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 9 yang tertulis demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ibu bapak saudara, derita hidup sering kita pahami sebagai sebuah ujian. Dan ujian adalah hal yang bikin panik. Coba kita melihat anak-anak kita. Ketika mereka sedang enak-enaknya ada di kelas, lalu tiba-tiba bisa diuji oleh gurunya. Pasti mereka akan merasa deg-degan dan juga cemas. Ibu bapak, rekan-rekan dan anak-anakku, ujian itu berat dan seringkali tidak membuat kita nyaman. Tetapi ujian kadang terjadi untuk membuktikan kemurnian iman kita. Kenapa Rasul Petrus bisa mengatakan hal seperti ini? Ini semua adalah hasil dari pengalaman pribadinya. Dia pernah diuji ketaatan dan imannya oleh Yesus, tetapi Petrus gagal dan menyangkal Yesus 3 kali. Dia pernah berkata dia paling setia, tetapi dia juga yang mengingkarinya. Tentu ketika Petrus menyadari hal itu, dia akan merasa gagal, frustasi, marah pada dirinya sendiri dan juga sangat sedih. Maka kita dapat memahami Rasul Petrus ingin membayar kegagalan dan kesalahannya dengan menjadi orang yang lebih baik. Perjumpaannya dengan Yesus yang sudah bangkit mengingatkan Petrus bahwa sebagaimana ada dirinya, Yesus sangat mengasihi dan mencintainya. Yesus menerima pertobatan Petrus kembali dan langkahnya memulai kehidupan yang baru. Petrus jadi tahu dan mengerti bahwa ujian kehidupan adalah tanda dari Tuhan untuk memurnikan kita. Dan kini Petrus siap menjalani hidup yang diuji ketika dia harus menderita demi Kristus. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa siap dalam menghadapi ujian hidup? Pertama, mari kita sadari bahwa ujian itu ada untuk kemurnian kita. Kita ini seperti emas yang sedang dipanaskan, supaya semakin lama semakin bernilai dan berkualitas. Memang ini berat, tetapi jika kita berhasil melaluinya, kita akan dinilai baik dan semakin baik. Yang kedua, mari kita menyadari bahwa ada upah yang menanti, yaitu kemuliaan kekal yang melebihi semuanya. Jemaat yang dituju dalam surat Petrus mengalami penderitaan yang hebat di dalam kehidupan mereka. Hanya ketika mereka ingat bahwa semua ini sementara, mereka dihiburkan.
Tubuh kita akan menua dan mati, jabatan kita akan kita tinggalkan, kemudaan akan berganti menjadi tua. Nanti pun kita akan dikenang dengan nama saja ketika kita sudah tiada. Ada banyak manusia berusaha mati-matian menolak kenyataan ini, sehingga mereka sulit sekali bahagia karena hidupnya tidak pernah merasa puas. Jika kita hidup berlapang hati dan pandai melepas, maka kita bisa bersyukur dan kita bisa menikmati kehidupan. Kehidupan di dunia ini hanya sementara. Mereka yang percaya pada Yesus dan mengasihinya sampai akhir akan sampai di ujung kekekalan dengan lega, beristirahat setelah melalui pertandingan iman dengan gagah berani. Maka mari kita tetap setia dan berjuang di tengah-tengah penderitaan. Tuhan menyertai kita. Mari bersama kita tutup di dalam doa. Ya Tuhan, kuatkan kami di dalam menjalani kehidupan dan di dalam memaknai penderitaan sebagai ujian untuk memurnikan iman kami kepadamu. Tolong kami ya Tuhan. Amin.